siang pendengar setia. Kembali lagi bersama kami di Inside Indonesia, menyajikan update berita terbaru dari seantero Nusantara. Betul sekali, saya Marita Yumi bersama dengan rekan saya Siti Nurhasana akan menemani kalian semua dengan rangkuman kabar terkini yang sedang menjadi sorotan besar, mulai dari politik, sosial, hingga inovasi sains. Jadi, simak terus dan jangan pindah-pindah channel. Topik pertama, Presiden Prabowo Subianto resmi melakukan reshuffle kabinet pada Sabtu lalu. Dua nama besar diberhentikan dari kursi kementerian, yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan. Posisi Menteri Keuangan kini diisi oleh Purbaya Yudi Sadewa, ekonomi yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Lembaga Penjamin Simpanan. Perubahan mendadak ini langsung memengaruhi iklim ekonomi. Rupiah melemah sekitar 1% hingga dolar Amerika Serikat dan IHSG turun hingga 1,6%. Banyak analisis menilai pasar khawatir arah kebijakan fiskal akan lebih condong pada pengeluaran sosial yang populis dan beresiko mengurangi disiplin anggaran. Di sisi lain, pemerintah menyebut reshuffle ini bertujuan untuk memperkuat stabilitas politik sekaligus meningkatkan respon terhadap kebutuhan rakyat. Pertanyaannya sekarang, apakah reshuffle ini akan benar-benar membawa angin segar atau justru menambah ketidakpastian ekonomi nasional? Waktu yang akan menjawab. Pendengar, berita berikutnya datang dari jalanan ibu kota dan sejumlah daerah lain. Aksi unjuk rasa masih terus berlangsung, bahkan menyebabkan kerusakan fasilitas umum dan jatuhnya korban jiwa. Demo ini dipicu oleh kontroversi tunjangan fantastis anggota DPR yang dianggap tidak berpihak pada kondisi masyarakat. Kemarahan publik pun memuncak, terutama di tengah situasi ekonomi yang sulit. Salah satu pihak yang paling vokal adalah mahasiswa. BEM Universitas Indonesia bersama aliansi kampus lain membawa 17+8 tuntutan rakyat kepada DPR. Intinya, mereka mendesak transparansi anggaran, penghapusan tunjangan mewah, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, hingga revisi aturan yang dianggap tidak pro rakyat. Demo ini menunjukkan bahwa suara generasi muda semakin lantang. Mereka menuntut agar DPR tidak hanya bekerja untuk elit, tetapi benar-benar untuk rakyat. Namun, hingga kini DPR belum memberikan jawaban yang memuaskan. Situasi pun masih tegang dan publik menanti tindak lanjut dari tuntutan tersebut. Setelah membahas politik dan aksi jalanan, kita beralih ke kabar positif dari ranah sains. Indonesia baru saja menyaksikan fenomena langka, Blood Moon, yaitu gerhana bulan total yang tampak di sejumlah wilayah. Fenomena ini dijelaskan oleh pakar astrofisika Profesor Hussein Alatas dari IPB yang menekankan peran rilis scattering sehingga bulan terlihat berwarna merah darah. Momen ini sekaligus mengingatkan kita akan keindahan sains dalam menjelaskan alam semesta. Tak hanya itu, dari dunia riset, seorang mahasiswa Indonesia di Australia berhasil mengembangkan teknologi pemetaan tanah berbasis kecerdasan buatan. Alat ini mampu memberikan informasi kondisi tanah secara real-time yang sangat bermanfaat untuk pertanian hingga mitigasi bencana. Inovasi ini adalah bukti bahwa anak bangsa mampu bersaing di tingkat internasional dan semoga bisa diaplikasikan lebih luas di Indonesia demi mendukung ketahanan pangan dan pembangunan berkelanjutan. Itu dia rangkuman utama hari ini. Reshuffle kabinet yang mengguncang pasar, gelombang demo yang menuntut reformasi, dan kabar positif dari fenomena Blood Moon serta riset AI tanah. Dari politik hingga sains, semua punya pesan penting. Perubahan hanya terjadi jika ada keberanian, konsistensi, dan inovasi. Terima kasih sudah setia bersama kami. Kami pamit dari Inside Indonesia. Stay informed, stay inspired, and see you next time.